sebagaimana aku mengasihi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, mohon maaf. Pernahkah kamu merasa atau mengalami tidak dicintai? Ketika sahabat-sahabat dekatmu berbalik, ketika orang-orang yang kau percayai sekian lama, yang kau andalkan, yang menjadi bagian dari hidupmu, tiba-tiba meninggalkan engkau. Lebih malang lagi, dia pergi sambil menjelekkanmu, menjualmu, bahkan menggantikanmu. Itulah yang terjadi pada malam terakhir, malam suci, malam agung Tuhan kita Yesus Kristus. Yudas keluar meninggalkan Dia. Yudas keluar dari kesatuan, dari kebersamaan yang telah dijalin, dibina, dipelihara bersama Yesus. Yudas pergi menghilang di kegelapan malam. Malam gelap, penuh dusta, penuh ketidakpastian. Dia meninggalkan gurunya, Tuhannya. Betapa sakitnya hati Tuhan. Sakitnya itu di sana sini. Dan pada saat itulah, ketika hatinya dilukai, ketika hatinya disakiti, ketika cintanya dikhianati, pada saat itulah dia meminta dengan sangat, kasihilah seorang akan yang lain. Pada saat itulah dia memaklumkan perintah akhirnya sebelum ia wafat. Aku memberi kamu perintah baru, mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Teman-teman, manakah sesungguhnya beda antara perintah baru yang Yesus berikan? Perintah baru, perintah kasih yang berbeda dari perjanjian lama dengan perintah mengasihi yang disampaikan oleh Yesus secara baru. Apa yang baru? Bukankah dulu juga ada perintah, kasihilah Tuhan Allahmu lebih dari segalanya? Apa yang baru pada Yesus? Pertama, perintah baru adalah mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Seperti yang aku buat, seperti yang aku contohkan, seperti yang aku buktikan. Mari kita lihat bagaimana Yesus mengasihi kita. Pertama, jika bicara tentang cinta, sebenarnya ada 3 tingkatan cinta. Dan dalam kitab suci juga dipakai 3 kata cinta itu yang berbeda-beda. Cinta yang pertama itulah eros. Cinta lebih karena hawa nafsu. Cinta yang lahir lebih karena ketertarikan badani. Misalnya cinta Daud kepada Batsheba, itu lebih cinta eros, hawa nafsu saja. Ketika dia tidak suka lagi, dia kasih biar. Kemudian ada cinta yang lebih tinggi sedikit, filia. Cinta persahabatan, cinta atas dia baik, saya boleh gunakan dia. Dia bisa berguna untuk saya, oke-oke saja. Dia punya hobi itu, saya punya hobi ini, boleh baku cocok. Jadi cinta sejauh orang itu bisa berguna untuk saya. Dia bisa jadi sahabat yang baik, dipercaya, oke, saya terima dia. Tapi kalau sudah lewat, bye-bye. Ya. Itu cinta seperti Yonatan dan Daud, cinta persahabatan. Tapi ada cinta yang lebih tinggi, itulah agape. Dan itulah cinta yang Yesus buat.
Itulah cinta yang Yesus lakukan. Cinta agape adalah seperti Allah yang mengasihi kita. Begitu besar kasihnya sehingga dia memberikan putranya, supaya semua yang percaya pada putranya tidak binasa tapi selamat. Cinta agape adalah cinta yang berkorban. Cinta yang terarah pada kebaikan orang lain. Cinta yang tujuannya supaya orang selamat, orang bahagia, orang lain happy. Cinta yang tidak ingat diri sendiri. Kalau eros, kalau filia, lebih demi kepuasan dan kesenangan saya. Sementara agape, saya berkorban, saya bisa susah, saya bisa sakit, tapi cinta saya berguna, anak saya hidup, anak saya sekolah. Cinta saya bisa suami saya sembuh, istri saya sembuh. Saya siap berkorban, saya siap mengasihinya. Itulah perintah baru menurut cara Yesus mengasihi. Perintah baru Yesus juga nyata dalam hal-hal berikut. Mengasihi musuh. Ini sebuah perintah yang baru. Dulu ya, ada hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata. Orang buat salah padamu, kau bisa balas. Yesus berikan perintah baru, jangan membalas. Kasihilah, ampunilah musuhmu, bahkan doakanlah dia. Ini perintah baru. Dulu mengampuni cukup 7 kali. Habis 7 kali seboleh berhenti. Yesus berikan perintah baru, 70 kali 7 kali. Tak terbatas. Dulu mengasihi hanya pada orang-orang pilihan, sesama orang Israel. Yesus bilang, kasih itu untuk semua, disunat atau tidak disunat, hamba atau budak, anak atau orang tua, berdosa atau tidak, semua harus dikasihi, semua harus dimaafkan, semua harus dibantu, harus ditolong, harus dibela. Itulah agape. Itulah cinta menurut Kristus sampai habis demi kebaikan orang lain. Itulah cinta tanpa meminta balasan. Paus Benedictus menulis buku Jesus of Nazareth, dan dia bicara tentang mengasihi seperti Yesus. Dengan jujur dia katakan, kita tidak mampu mengasihi seperti Yesus, kecuali kita membiarkan diri dicemplungkan, dibenamkan ke dalam samudra kerahiman Tuhan Yesus yang berbelas kasih, yang penuh kasih sayang, yang penuh pengampunan. Kalau kita sudah mengalami itu, kita akan mampu dan lebih kuat mengasihi, mengampuni, menyayangi seperti Kristus mengasihi kita. Bagaimana caranya? Kita dicemplungkan, kita dibenamkan, dan kita mengalami belas kasih Tuhan melalui sakramen pengampunan. Ketika kita bersalah, ketika kita berdosa, tapi Tuhan membungkuk dan merangkul kita. Aku mengampuni engkau. Pada saat itu kita tenggelam dalam kerahiman, dalam cinta agape Tuhan. Dan karena kita sudah mengalaminya, kita akan lebih mampu memaafkan, mengampuni, mengasihi yang lain. Kita dicemplungkan dalam samudra kasih Tuhan ketika kita datang di depan altar Tuhan. Ini tubuhku yang dikurbankan untukmu demi pengampunan dosa. Amin. Kita menyatakan amin. Lalu kita menyantapnya. Kita menjadikannya bagian dari diri kita. Kita mengalami kerahiman dan belas kasih Tuhan. Kita lebih dimampukan untuk pulang. Say sorry pada yang lain. I forgive you. Aku memaafkanmu. Aku mengampunimu, terserah kau terima atau tidak, tapi aku mengasihimu,
aku mengampunimu. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah mudah mengasihi seperti Yesus? Apakah gampang mencintai seperti Kristus mencintai kita? So pasti tidak gampang. Susah sekali. Setengah memati kata orang. Tapi Tuhan tidak pernah minta yang mustahil. Tuhan tidak pernah suruh yang tidak mungkin. Kalau dia minta pasti mungkin. Apalagi sebagai perintah baru, sebagai pesan terakhirnya sebelum wafat, sebelum naik ke surga. Pasti itu bukan perintah cuma asal omong, tapi sebuah perintah yang dia tahu kita sanggup buat. Bagaimana kita bisa mempraktekkan perintah baru itu? Bukankah ada banyak kekecewaan dalam praktek cinta kasih? Bukankah ada banyak orang yang sungguh jauh dari cinta, seperti Yudas? Bukankah ada yang menyakiti, yang berbalik, yang meninggalkan kita, yang tidak setia? Kita mau apa dengan orang-orang macam ini? Kita rasa tidak mampu, kita rasa tidak adil, dan tidak sanggup. Belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah daripadaku, sebagaimana aku mengasihi kamu. Lihat, di atas salibnya. Di atas salibnya Yesus melihat algojo. Dia melihat Longinus yang menikam lambungnya. Dia melihat Yudas, dia melihat Petrus yang lari. Tapi ia tetap memilih, Bapa, ampunilah mereka. Ia tetap memilih, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Dia memilih memaafkan dan mengampuni. Juga ketika dia ditolak, dia dikhianati, dia tidak menerima cinta. Bawalah orang-orang itu ke bawah salib Tuhan. Bawalah orang-orang yang menyakitimu di bawah kaki salib Tuhan. Dan bersama Tuhan, kuatkan hatimu. Engkau yang sudah dibenamkan dalam samudra belas kasih Tuhan, engkau mampu berdoa bersama Yesus. Bapa, ampuni dia. Bapa, bukakan Firdaus baginya. Bapa, lembutkanlah hatinya. Bagaimana jika mereka tetap rasa tidak bersalah? Bagaimana jika mereka tetap tidak pusing, cuek bebek? Kita semaafkan, kita kasih ampun, dia tidak peduli. Maka malah bek yang lebih soe. Tidak apa-apa. Tidak ada kasih yang tidak akan berbuah. Tidak ada good wish, tidak ada doa, tidak ada kebaikan yang tidak akan merubah orang. Mungkin waktunya belum sekarang. Mungkin saatnya bukan di depan matamu. Tapi Tuhan merencanakan waktu lain. Yesus mengasihi dan mendoakan mereka tanpa syarat. Kendati algojo tetap menusuk, memaku dia. Kendati serdadu tetap menikam lambungnya, ia tetap memilih mengasihi dan mendoakan. Kita perlu tumbuh, kita perlu berkembang, kita perlu maju dalam cinta agape. Lihat Paulus dalam bacaan pertama tadi. Dia terus rajin kemana-mana, mengajar, membimbing, ingatkan orang-orang beriman. Kamu harus menuntun anak-anakmu untuk bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Terus-menerus menanamkan, mengajarkan bagaimana mencintai, bagaimana hidup secara baru. Paulus berkeliling.
Ia yang pernah ditumpangi tangan oleh para rasul, diangkat menjadi rasul, menjadi uskup. Dia juga meneruskan doa-doanya, di mana dia bertugas, dia mengangkat penatua, dia mengangkat presbiter, imam-imam, untuk melanjutkan pengampunan Tuhan, untuk melanjutkan ini tubuhku, ini darahku yang ditumpahkan untukmu. Dia melanjutkan menanam kasih agape pada jemaat, pada umat di mana mereka diutus dan mengajar. Jangan kalah, jangan menyerah terhadap kekerasan, terhadap eros, terhadap filia. Terus wartakan agape, kasih yang tanpa batas. Terus mewartakan bagaimana kasih Allah kita alami. Ini adalah pekerjaan Allah, ini adalah kemuliaan Allah. Dan Yohanes dalam kitab Wahyu tadi mengatakan, pada akhirnya aku melihat langit baru dan bumi baru. Air mata duka akan diseka, akan dihapus. Allah akan meraja, Allah akan hadir di tengah-tengah bangsanya dalam kasih sayang, dalam cinta agape, dalam belas kasihan, dalam persaudaraan. Kita akan saling meringankan beban satu sama lain. Kita akan meninggalkan hidup lama dan hidup dalam perintah baru. Allah berjalan di tengah kita, Allah ada bersama kita. Kamu adalah murid-muridku karena kamu saling mengasihi. Itulah langit baru, itulah surga baru, itulah dunia baru, itulah keluarga, komunitas yang baru. Terus mengasihi, terus menanam, terus mengembangkan kasih agape. Terima kasih Ibu Bapa untuk semua perjuangan kamu mengasihi. Mungkin kendati kamu tidak dikasihi. Mencintai tanpa batas. Mungkin ketika cintamu juga kurang dihargai. Kerap kali kita rasa tidak mampu. Kerap kali kita teriak, so boleh Tuhan. Tapi Anda terus setia, Anda terus tekun. Bukan karena Anda hebat, tapi karena kekuatan Tuhan. Ekaristi, sakramen tobat membaharui engkau, menguatkan engkau. Karena engkau tetap bersujud di bawah kaki Tuhan, sehingga kekuatan Tuhan mengalir, memenuhi, menguasai engkau. Suatu hari Ibu Teresa sementara merawat seorang bapak tua mengeluarkan ulat-ulat dari luka di tubuhnya. Jangan tanya baunya, jangan tanya kotornya. Sementara Ibu Teresa membungkuk melayani orang yang tanpa kasih, orang yang tanpa cinta ini, wartawan sambil mengambil video dan foto berkata kepada Ibu, kendati dibayar $1.000.000, saya takkan mampu buat ini. Ibu Teresa tersenyum padanya. Saya juga, biar dibayar $1.000.000, saya tidak akan mampu. Tapi karena Tuhan mendorong saya untuk mengasihi seperti Dia mengasihi, saya mampu tanpa dibayar. Kalau kita mengasihi cuma karena kita dikasihi, kalau kita memaafkan cuma karena kita dimaafkan, kecil itu. Belum seperti aku mengasihi kamu, biar tidak dikasihi, biar dikhianati, biar disakiti. Saudara-saudari, jangan sampai kita belum pernah mengasihi sungguh-sungguh seperti Tuhan mengasihi. Jangan sampai kita belum pernah sampai pada cinta kasih agape, cuma terbatas pada cinta demi kesenangan,
keuntungan saya. Jangan sampai kita belum pernah mengasihi Tuhan sesuai perintah barunya. Tuhan, ajarilah kami mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Amin.